البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bagaimana hukum mengatakan tawakkaltu 'ala Allah tsumma 'alaik? Alif. Kenapa? Termasuk kesyirikan. Kok dihukumi kesyirikan, kenapa? Nah, karena tawakal hanya boleh diserahkan kepada Allah. Seorang bertanya, loh, kenapa kok tawakal hanya boleh diserahkan kepada Allah? Karena itu termasuk ibadah hati. Nah, karena hakikat tawakal adalah sidqu i'timadil qalb 'ala Allah. Sehingga tidak boleh diserahkan kecuali kepada Allah. Tayyib. Yang menunjukkan hal ini apa? Indah Alin. Ya ayuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Maknanya maksudnya, dan ini bagaimana? Berarti biar jelas, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan kepada nabinya, hasbukallah. Berarti tidak perlu yang lain. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wa hasbu man ittaba'aka minal mu'minin Allah. Wahai Nabi, cukup bagimu Allah dan juga cukup bagi orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang beriman. Itu cukup Allah bagimu dan cukup Allah bagi orang-orang yang mengikutimu. Baik, kita masuk pada poin berikutnya. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, bimadza nahlifu? Dengan apa kita bersumpah? Sumpah manifillah. Nah, dari sisi ibadah itu bukan termasuk ibadah secara apa? Secara asalnya. Bukan berarti kemudian ketika seorang bersumpah mendapatkan pahala. Tidak. Cuman tatkala di situ ada pengagungan terhadap sesuatu yang dia bersumpah dengannya, maka akhirnya hal tersebut diharuskan di dalam syariat untuk menggunakan nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala atau sifat-sifatnya. Makanya dibahas di sini, bimadza nahlif, dengan apa kita bersumpah. Wal jawab, bismin min asma'illahi aw sifatin min sifatih, dengan nama di antara nama-nama Allah atau sifat di antara sifat-sifat Allah. Nah, jadi yang kita boleh bersumpah dengannya hanya dua kemungkinan ini, yaitu bersumpah dengan nama Allah atau bersumpah dengan salah satu sifat-sifat Allah. Nah, kenapa? Karena tadi pada sumpah terdapat pengagungan terhadap sesuatu yang dia bersumpah dengannya. Ya rahmatullah. Ketika dia mengatakan demi Latta,
demi Uzza. Nah, maka di sini terdapat pengagungan terhadap apa? Sesuatu yang dia bersumpah dengannya. Makanya ada rasa takut kalau sampai mengingkari janji. Ya tidak, mengingkari janji. Nah, karena ada sisi pengagungan tersebut yang ada di dalam hati orang yang bersumpah, maka harus pengagungan ini diserahkan kepada Allah, sehingga tidak boleh bersumpah dengan selain nama-nama atau sifat-sifat Allah. Padalil hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Siapa saja yang hendak bersumpah, maka bersumpahlah dengan Allah Subhanahu wa taala atau dia diam. Maksudnya tidak usah bersumpah. Jadi pilihannya kalau mau bersumpah, ya bersumpah dengan nama Allah atau tidak usah bersumpah. Ini. Dan ayat ini, hadis ini sangat jelas. Pilihan bagi seorang yang mau bersumpah. Untuk bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Wa hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala baina ayyubu yaghtasilu 'uryanan fa kharra 'alaihi jaradun min dhahab faja'ala ayyubu yahtathi fi thawbihi fanadahu rabbuhu ya ayyub alam akun aghnaytuka 'amma tara qala bala wa 'izzatika walakin la ghina bi 'an barakatik. Rawahul Bukhari. Kalau hadis Abdullah bin Umar yang disebutkan di depan, man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut, ini menunjukkan apa? Masyru'iyahnya bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menunjukkan tentang masyru'iyahnya bersumpah dengan sifat-sifat Allah adalah hadis yang disebutkan berikutnya dari Abi Hurairah. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Ayyub mandi dalam keadaan telanjang. Setelah apa? Setelah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sembuh. Karena Ayyub di antara nabi yang mendapatkan ujian besar dengan sakit yang panjang. Sebagaimana kisah yang masyhur sampai-sampai orang-orang sekitarnya pergi. Dari kerabatnya pun meninggalkannya dan tinggal istrinya pun sudah lama bersabar dan hampir bosan dalam merawat Ayyub. Tapi Allah Subhanahu wa taala tatkala mulai timbul kejenuhan pada diri sang istri, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan kepada Ayyub ini. Wa Ayyub idza nada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Tatkala Ayyub mandi, kemudian kharra alaihi jaradun min dhahab, tiba-tiba jatuh padanya seekor belalang dari emas. Maka Ayyub pun segera mengambil dan memasukkan ke pakaiannya. Fanadahu rabbuh, kemudian Rabbnya memanggilnya, ya Ayyub, wahai Ayyub, bukankah aku telah mencukupkanmu dengan apa yang telah memberikan kecukupan kepadamu dari apa yang kau lihat? Dalam artian yang diberikan kepada Ayyub itu sudah cukup dari daripada seekor belalang yang terbuat dari emas itu. Cuman Ayyub mengambil belalang emas tersebut bukan karena tamak, bukan karena ingin menumpuk-numpuk dunia, tidak. Tapi Ayyub menjawab, bala wa izzati. Iya, demi kemuliaanmu ya Allah. Bahwasanya
Allah telah berikan kecukupan kepadanya. Walakin lagi nabi an barakatik, akan tapi tidak ada kecukupan pada diriku dari keberkahan yang berasal darimu. Dalam artian kita tidak pernah merasa cukup dengan keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada suatu perkara. Terus menerus kita meminta barakah. Ini maksudnya. Oleh karena itulah ketika makan, sebagai contoh kita diperintahkan untuk apa? Menghabiskan. Walaupun sebenarnya sudah cukup, tapi kalau sudah terlanjur diambil, di nampan kita atau di piring kita, ya diambil, dihabiskan sampai butiran terakhir. Jangan dibiarkan ada yang tersisa atau ada yang jatuh kemudian terbuang. Kenapa? Karena kita tidak merasa cukup. Tapi kita terus butuh terhadap keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena tidak tahu berkahnya di mana. Barakahnya di mana dari makanan yang kita makan itu. Makanya dijaga nikmat, walaupun hanya beberapa butir nasi. Jangan sampai kita sia-siakan. Ini Nabi Ayub mengatakan walakin lahi nabi an barakatik. Syahid dari hadis perkataan beliau bala wa izzatika, di mana Ayub bersumpah dengan salah satu sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat al-izzah, sifat kemuliaan. Menunjukkan bolehnya bersumpah dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah dari sini para ulama mengatakan bolehnya qasam bil Quran. Qasam bil Quran, bersumpah dengan Al-Quran. Al-Quran atau bil Quran. Kenapa? Karena Al-Quran kalamullah, termasuk sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau seorang bersumpah dengan bil mushaf, maka ini butuh dirinci. Butuh dirinci. Kalau yang dimaksud adalah mushaf beserta dengan apa? Dengan tinta dan kertasnya. Karena mushaf adalah kumpulan dari tinta, kertas, dan yang tertulis adalah kalamullah. Maka padanya padanya ijmal. Karena itulah yang sahih bersumpahnya dengan wal Quran, dengan Al-Quran. Karena termasuk nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa saja yang bersumpah dengan selain nama Allah atau selain sifat-sifatnya, maka dia telah terjatuh dalam kesyirikan. Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Siapa saja yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Allahul musta'an.
Ada yang kemarin kita ambil apa? Indah Faisal. Hah? Nomor sedikit tidur maksimal berapa? Hah? 8 jam. Kalau dokter bilangnya berapa? Hah? Kalau dokter bilangnya berapa tidur? Hah? Kalau di kitab ini maksimal 8 jam, tapi kalau dokter bilangnya berapa? Berapa? Hah? 3 jam. Hah? Berapa katanya? Hah? 9. Kalau di sini maksimal, kalau dokter minimal 8 jam sehari. Jadi mereka katakan minimal ya. Bedanya maksimal sama minimal tahu? Hah? Kalau maksimal sudah paling atas. Paling banyaknya. Kalau minimal? Paling rendah. Nah, baik.